Ingat tak rukun iman ada berapa perkara? 6 perkara. Perkara yang ketiga, percaya kepada Rasul. Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul? Ya. Abang Baraihan ada lagu tentang Nabi Rasul. Mari kita nyanyi sama-sama. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Apakah kalian sudah siap belajar? Semoga kalian sudah siap belajar. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, kesempatan, dan keselamatan sehingga kalian bisa mengikuti materi pembelajaran hari ini sampai selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar agar semuanya menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal kebaikan yang diterima di sisimu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lidahku agar mereka mengerti segala perkataanku. Nabi Ilyasa adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui. Beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar tahun 830 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel yang juga orang-orang Amoria. Ia merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam Al-Quran. Silsilah Nabi Ilyasa adalah keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Masa kecil Nabi Ilyasa sangat menderita. Ia hidup bersama ibunya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berdua dipertemukan dengan Nabi Ilyas alaihissalam yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh kaumnya yang ingkar. Waktu itu Nabi Ilyas masuk ke rumah Nabi Ilyasa yang saat itu masih kecil dan sedang terbaring sakit. Atas doa Nabi Ilyas kepada Allah, maka Ilyasa kecil dapat sembuh dan bangun dari tidurnya. Kemudian ia dijadikan anak angkat atas seizin ibunya. Nabi Ilyas alaihissalam sering membawa serta Ilyasa kecil saat berdakwah.
Ilyasa turut menemani Nabi Ilyas alaihissalam ketika bersembunyi di dalam gua saat menghindari kejaran sekelompok Bani Israel. Dikisahkan pada saat itulah Ilyasa muda mulai diangkat menjadi nabi. Nabi Ilyasa tidak membawa ajaran baru. Ia melanjutkan ajaran tauhid dari Nabi Ilyas alaihissalam dan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Suatu hari ada kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Beliau bersama beberapa pengikutnya mendatangi suatu daerah dan bahwa sumber air yang mereka miliki telah rusak, berbau, dan tidak dapat diminum. Kemudian Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Setelah itu Nabi Ilyasa menebar beberapa genggam garam ke dalam mata air yang telah rusak itu. Alhamdulillah, berkat mukjizat Allah Subhanahu wa taala, mata air tersebut menjadi bersih dan tawar sehingga dapat diminum kembali. Hal ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan Nabi Ilyasa alaihissalam diangkat menjadi raja. Saat Nabi Ilyasa alaihissalam menjadi seorang raja, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Karena ia tidak dianugerahi keturunan oleh Allah, maka Nabi Ilyasa mengadakan sayembara untuk seluruh rakyatnya. Barang siapa yang mampu berpuasa di siang, kemudian beribadah di malam hari, serta sabar dalam memimpin, maka ia akan dijadikan seorang raja pengganti. Dan nyatanya tidak ada yang sanggup memenuhi persyaratan ini kecuali seorang pemuda bernama Basyar. Oleh karena kesabaran dan keadilan Basyar saat menjadi raja pengganti, ia mendapatkan gelar Zulkifli atau kita mengenalnya sebagai Nabi Zulkifli alaihissalam. Dalam surat Sad ayat 46 di dalam Al-Quran berbunyi sebagai berikut. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Nah teman-teman, semoga kisah ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat, dan mohon koreksi jika ada kesalahan dalam video ini. Baiklah anak-anakku, materi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah sampai bertemu kembali di materi berikutnya yang akan menambah wawasan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa keselamatan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa terakhir, doa kafaratul majlis, agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Raihan ada lagu tentang Nabi Rasul. Mari kita nyanyi sama-sama. As-salatu ala